Selasa 27 Desember pada pukul setengah 10 pagi, Sheila Putri menyambangi rumah Pak Dodi. Namun saat itu Sheila curiga dengan kondisi rumah yang sangat sepi, gelap, dan bahkan terdengar suara rintihan seperti orang meminta tolong dari dalam kamar mandi. Karena Sheila perempuan dan saat itu dia juga merasa ketakutan, lalu dia melaporkan kejadian ini ke Pos Satpam. Saat itu Satpam beserta Sheila melaporkan kejadian ini ke kepolisian Kayu Putih. Satpam, polisi, dan Sheila mendatangi ke rumah Pak Dodi. Saat pintu rumah dibuka, rumah dalam keadaan tidak terkunci. Lampu rumah yang gelap, tidak ada cahaya, gorden yang tertutup rapat, air keran di dapur menyala deras, serta rumah dalam keadaan acak-acakan membuat semuanya tampak kebingungan. Saat itu, mereka mendengar adanya rintihan suara yang berasal dari kamar mandi yang berukuran 1,5 meter. Saat itu, Pak Satpam, polisi, dan dibantu beberapa warga berusaha mendobrak pintu kamar mandi. Namun, gagang pintu kamar mandi yang sengaja dirusak membuat mereka susah untuk membuka pintu tersebut. Dan saat kamar mandi itu didobrak, mereka melihat pemandangan yang sangat menyeramkan, yaitu adanya mayat manusia yang bertumpuk di lantai kamar mandi di ruangan yang pengap, kedap udara, panas, dan kurangnya oksigen. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa rumah Pak Dodi dalam keadaan seperti itu? Dan siapakah yang melakukannya? Penasaran? Tanpa basa-basi lagi, yuk langsung kita bahas. Polomas Residen adalah sebuah komplek perumahan eksklusif yang terletak di tengah kota Jakarta. Dengan lokasi yang sangat strategis, kompleks perumahan ini menawarkan hunian nyaman dan fasilitas lengkap untuk para penghuninya. Keamanan penghuni adalah prioritas utama di Polomas Residen. Komplek perumahan ini dilengkapi dengan sistem keamanan 24 jam, CCTV, dan akses masuk dengan kartu kunci, sehingga penghuni dapat tinggal dengan tenang dan nyaman. Namun, semua itu tak berarti membuat lingkungan di perumahan tersebut bisa hidup dengan nyaman. Dodi Triyono berusia 59 tahun, tinggal di Jalan Polomas Utara nomor 7A, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Rumah 3 lantai dengan tembok setinggi 3 meter memagari rumah Dodi. Lahan parkir di dalamnya cukup untuk menampung 4 mobil. Dodi juga diketahui sebagai ketua RT di lingkungan tersebut. Dodi tinggal bersama ketiga anak gadisnya, 1 satpam, 2 ART yang tinggal di rumah itu. Dodi yang saat itu telah berpisah dari istrinya dan lebih memilih hidup sendiri dengan ketiga anak gadisnya. Sebenarnya, rumah yang dihuni Dodi merupakan hunian sementara karena Dodi dan keluarga besarnya tengah menyelesaikan renovasi di rumah lamanya. Dodi lebih dikenal sebagai pengusaha properti yang bekerja di sebuah biro arsitek. Deretan mobil mewah terparkir di halaman rumahnya. Warga sekitar bahkan menjuluki Dodi merupakan ketua RT paling kaya se-Jakarta Timur karena mempunyai mobil 3 Lamborghini yang terparkir rapih di rumahnya. Bahkan Dodi baru saja memenangi tender besar proyek Gelora Bung Karno. Dodi memimpin proyek di Senayan dan saat itu Dodi hanya menunggu surat izin proyeknya saja untuk dijalankan. Sedangkan di sisi lain, ada seorang pria yang bernama Ramlan Butar-Butar. Ternyata Ramlan Butar-Butar tidak asing dalam aksi perampokan. Tak susah melacak jejaknya karena ia tercatat pernah beberapa kali tertangkap mendalangi aksi serupa. Rahman dan kelompoknya terkenal tak segan melukai bahkan menghabisi korbannya. Mereka umumnya menyasar rumah mewah atau hunian milik warga asing. Meskipun Rahman dikenal sebagai perampok, dengan keterbatasan fisik pada kakinya, Ramlan tidak pernah takut melakukan aksinya. Bahkan Ramlan lebih dikenal sebagai Ramlan Pincang. Ramlan tinggal di kontrakan sepetak di Jalan Kalong, Rawakumbu, Bekasi. Sehari-hari Ramlan bekerja sebagai supir taksi K11 Bekasi Bantar Gebang. Ramlan berangkat narik angkot pada pukul 5 subuh sampai jam 11 malam. Ramlan tinggal sendiri di kontrakan sepetak itu. Sebenarnya Ramlan mempunyai 3 orang anak dan seorang istri, namun mereka tidak pernah diketahui keberadaannya. Ramlan yang terlalu pendiam dan tidak suka bergaul sehingga tetangga kontrakannya pun jarang ada yang tahu siapa itu Ramlan. Pergi subuh, pulang malam, itulah rutinitas Ramlan sebagai supir angkot. Karena hal itulah Ramlan yang jarang bergaul dengan para tetangganya dan membuatnya menjadi lebih pendiam. Bahkan saat tinggal di kontrakannya di Jalan Kalong, Rawakumbu, Bekasi, ketua RT setempat tidak ada yang tahu siapa itu Ramlan karena Ramlan tidak pernah memperkenalkan diri kepada ketua RT setempat. Suatu hari, tiba-tiba saja Ramlan dipecat dari kerjaannya sebagai supir angkot. Hal ini membuat Ramlan resah.
Ramlan yang kebingungan bagaimana caranya agar bisa mendapatkan uang untuk hidup sehari-hari dan membayar kontrakannya. Pada hari Sabtu siang, Ramlan mengajak ketiga temannya untuk makan siang bersama. Sambil mengobrol, siapa tahu saja teman-temannya ada info tentang lowongan kerjaan untuk Ramlan. Ketiga temannya tersebut bernama Erwin Situmorang, Alvin Bernius Sinaga, dan Ridwan Sitorus. Mereka berempat makan di rumah makan yang ada di kawasan dekat kampus maritim Akademi Maritim Indonesia, Pulau Mas, Jakarta Timur. Saat berjalan ke rumah makan itu, Ramlan sempat melihat sejumlah rumah di perumahan sekitar kampus. Dalam hati Ramlan berkata, kenapa rumah mewah di sekitar sini pintunya terbuka dan minim penjagaan? Melihat kondisi lingkungan rumah mewah saat itu, Ramlan memunculkan ide untuk melakukan perampokan di kawasan dekat kampus tersebut karena perumahan itu tampak mudah untuk dirampok. Sekitar pukul 10 pagi keesokan harinya, Ramlan dan ketiga teman lainnya kembali ke perumahan Pulau Mas untuk melancarkan aksi perampokannya dan mencari mana rumah yang bakal dirampoknya. Kala itu, saat tengah berkeliling, kebetulan Ramlan melihat ada orang yang keluar dari rumah dan rumah itu adalah milik Dodi Triyono. Setelah itu, Ramlan dan kawan-kawan berhenti di depan rumah Dodi untuk memastikan pintu pagarnya terkunci atau tidak. Saat itu, keberuntungan Ramlan dan teman-teman berpihak padanya. Saat mereka turun memeriksa pagar rumah Dodi, ternyata rumahnya dalam keadaan tidak dikunci. Sambil memperhatikan sekitar, Ramlan menyuruh Erwin masuk ke dalam rumah Dodi untuk pertama kalinya. Setelah pasti kondisi sekitar sepi, Argo Ramlan menyusul masuk, sedangkan Alvin menjaga mobil yang dibawanya saat itu. Saat ketiga orang pelaku itu masuk ke dalam rumah Dodi, terjadilah kasus perampokan sadis Pulau Mas tersebut. Ramlan, Erwin, Argo, dan Alvin datang ke rumah Dodi pada hari Senin, tanggal 26 bulan 12 2016 sekitar pukul setengah 3 sore. Para pelaku mendatangi rumah Dodi di Jalan Pulau Mas Utara, nomor 7A, Jakarta Timur, menggunakan mobil dengan plat nomor palsu. Saat itu, pintu rumah Dodi terbuka karena supirnya mau pergi. Pelaku yang pertama kali masuk adalah Ramlan. Butar-butar, Ramlan menodongkan senjata api kepada supir Dodi tersebut. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah, Ramlan kembali menodongkan senjata apinya kepada asisten rumah tangga Dodi. Ramlan meminta ART tersebut menunjukkan di mana kamar tempat Dodi tidur. Sementara itu, ketika rekan Ramlan ikut masuk ke rumah Dodi, mendengar ribut-ribut dari lantai 1, putri pertama Dodi yaitu Diona Arika yang berusia 16 tahun keluar dari kamar yang berada di lantai 2 rumahnya. Kemudian salah satu pelaku berlari menghampirinya dan menyeret Diona. Diona diseret dari kamar lewat tangga, bahkan rambutnya dijambak lalu dipukul dengan senjata api milik Erwin. Para pelaku masuk ke dalam kamar Dodi yang saat itu sedang tidak berada di rumah untuk menggeledah barang berharga apa yang ada di kamar Dodi. Setelah itu, Ramlan CS memasuki satu persatu kamar dan ruangan lainnya yang ada di rumah Dodi untuk mencari barang berharga yang dapat dirampok. Setelah selesai menggeledah seisi rumah, dan Ramlan CS menyeret para korban dan menggiringnya ke dalam kamar mandi. Saat itu, korban berjumlah 10 orang, mulai dari anak Dodi, teman anak Dodi, sopir, satpam, dan 2 asisten rumah tangga. Tidak lama kemudian, Dodi yang baru saja datang tanpa menaruh curiga apapun masuk ke dalam rumahnya, santai seperti biasa. Dodi saat itu tidak tahu bahwa di dalam rumahnya terdapat perampok yang keji sedang berkeliaran di dalam rumahnya. Dodi yang masuk ke rumah melalui pintu langsung disambut dengan senjata tajam oleh Ramlan CS. Dodi berusaha menanyai mereka, "Siapa kalian? Ada perlu apa di rumahku?" kata Dodi. Ramlan yang menjawab kala itu, "Aku adalah perampok yang akan merampok rumahmu," berusaha menghabisinya jika Dodi berusaha melawan. Namun Dodi tak tinggal diam. Dodi berusaha melawan. Namun pada saat itu posisi Dodi kalah jumlah dan akhirnya Dodi ikut diseret dan dimasukkan ke dalam kamar mandi. Setelah itu, Ramlan mengunci kamar mandi tersebut dari luar. Ramlan juga mematahkan gagang pintu dan membuang kuncinya. Selanjutnya, para pelaku lainnya masih sibuk menggeledah semua ruangan di rumah Dodi dan membawa barang-barang penting milik keluarga Dodi. Saat itu, barang yang dicuri mereka berupa uang tunai, handphone, dan beberapa emas. Setelah menggasak barang-barang tersebut, mereka pergi dari lokasi untuk melarikan diri. Mereka semua
mengurung Dodi dan sekeluarga di dalam kamar mandi yang berukuran 1,5 meter kali 1,5 meter dan total 11 orang tersebut dikurung dalam kamar mandi sempit. Ramlan CS juga mematikan listrik di rumah Dodi, menutup pintu, jendela, gorden. Ramlan CS juga mengikat tangan dan menutup mulut korban agar suara rintihan para korban tak terdengar keluar. Bahkan Ramlan CS menyalakan keran air dengan deras di dapur dan wastafel. Setelah itu, Ramlan CS meninggalkan rumah Dodi dan pergi dengan mobil R3 yang dibawanya sambil membawa barang-barang yang dicurinya. Senanglah hati dan pikiran Ramlan CS kala itu. Mereka semua berbahagia setelah mendapatkan hasil rampokannya dan berencana untuk pergi hura-hura dengan uang haram tersebut. Selasa pada tanggal 27 bulan 12 2016 pada pukul setengah 10 pagi, Sheila memutuskan ke rumah Dodi karena Diona, anak Dodi yang pertama, tidak bisa dihubungi sejak hari Senin sore. Padahal keduanya berencana untuk jalan-jalan. Sheila adalah sahabat Diona, anak pertama Dodi. Pada Senin pagi, Sheila ke rumah Dodi. Sheila mengetuk pintu, menelpon dan memencet bel, tapi tak ada satupun yang membukakan pintu. Sampai akhirnya Sheila memutuskan untuk pulang ke rumah. Sampai di rumah, Sheila menghubungi Diona kembali, namun juga tidak ada jawaban. Sampai akhirnya Sheila mencoba ke rumah Diona lagi di hari Selasa. Ternyata hasilnya sama, nggak ada jawaban dan pintu tidak terkunci, kata Sheila. Sheila mencoba masuk ke dalam rumah Diona saat itu. Saat itu juga Sheila mendengar seperti ada rintihan dari dalam kamar mandi. Karena cewek, Sheila pun ketakutan, lalu berlari keluar dan langsung mencari bantuan ke pos satpam. Setelah mengadu ke pos satpam, akhirnya diputuskan untuk melapor ke polisi yang berada di pos Kayu Putih. Kemudian polisi menemani Sheila untuk mengecek keadaan di rumah Diona. Saat masuk ke rumah Diona, Sheila dan polisi serta warga terkejut karena rumah Pak Dodi dalam posisi berantakan. Jendela, pintu-pintu gorden tertutup rapat, ruangan pengap, AC mati, dan ketika mereka menyalakan lampu di rumah tersebut juga tidak ada yang menyala. Tanpa diduga, mereka semua mendengar adanya suara rintihan dari dalam kamar mandi. Polisi beserta satpam dan warga mencoba membuka paksa pintu kamar mandi yang terkunci dari luar. Saat itu mereka kesusahan untuk mendobrak kamar mandi karena gagang pintu yang rusak serta dari dalam adanya mayat-mayat korban yang tergeletak di lantai menghalangi pintu sehingga pintu makin susah untuk dibuka. Setelah beberapa saat mencoba mendobrak pintu, akhirnya pintu kamar mandi itu pun bisa dibuka. Polisi bersama warga di lokasi kejadian terkejut saat melihat isi di dalam kamar mandi. Di dalam kamar mandi itu terdapat 11 korban dalam kondisi tertumpuk satu sama lainnya, tergeletak di lantai. Kondisi kamar mandi yang kecil hanya 1,5 meter kali 1,5 meter itu. Ruangan kamar mandi itu gelap, kedap udara, pengap, lampu yang mati dan panas membuat mereka tersiksa dikurung di sana selama hampir 2 hari. Kepolisian kala itu langsung dengan cepat membawa korban ke rumah sakit untuk tindakan lebih lanjut. Namun sayangnya saat itu ada sebagian korban yang telah meninggal. Adapun kelima korban yang tewas di lokasi adalah Dodi Triyono, Diona Arika, Dianita Gema, Amelia Kalista, serta Yanto, sopir Dodi. Sementara itu, korban yang tewas saat ke rumah sakit adalah Tasrok yang merupakan sopir pribadi Pak Dodi. Dan korban lainnya yaitu Kalila, Emi, Santi, Fitriani, Windy. Mereka adalah korban yang selamat karena pada saat itu mereka meminum air keran di kamar mandi untuk bertahan hidup. Berdasarkan hasil otopsi, 6 korban penyekapan meninggal karena kehabisan oksigen. Kasus perampokan berujung kematian di Pulau Mas ini langsung memancing emosi masyarakat Indonesia. Semua media online dan televisi memberitakan tentang kasus perampokan itu. Polisi pun dengan cepat langsung mengusut kasus ini, mencari pelaku kejahatan. Siapakah pelaku di balik kasus tragedi perampokan Pulau Mas? Polisi juga kembali mendatangi rumah Pak Dodi, memeriksa sebagian sudut rumah, memintai keterangan saksi dari korban yang selamat, memeriksa kamera CCTV yang ada di rumah tersebut. Dan hasil dari pemeriksaan kepolisian dengan cepat, kasus ini pun membuahkan hasil. Dari rekaman CCTV di rumah Dodi, ternyata pelaku berjumlah 4 orang. Dan pada saat itu, mereka hanya membutuhkan waktu kurang dari 24 jam. Kepolisian sudah mengantongi identitas para pelaku. Akhirnya, di hari Rabu malam, polisi dan anggota gabungan kepolisian lainnya melakukan investigasi pelaku.
Tak membutuhkan waktu lama, polisi berhasil menangkap para pelaku yang berada di kediaman mereka masing-masing. Yang pertama di Peru Villa Indah, Mas Bekasi, Jawa Barat, dan yang lainnya di Jalan Kalong, Bekasi, Jawa Barat. Pada saat penangkapan pelaku, polisi berhasil menangkap Ramlan Butar-Butar, Erwin Sitomorang, Markus Pasaribu. Namun saat pelaku diamankan polisi, Ramlan melawan dan berusaha melarikan diri, sehingga polisi melakukan penembakan dan Ramlan tewas di tempat saat proses penangkapan. Sedangkan Erwin dan Alvin kooperatif dengan penangkapan tersebut sehingga bisa diringkus polisi dengan aman. Tapi sayangnya satu pelaku lagi, Ridwan, melarikan diri sehingga masuk dalam daftar DPO. Saat dilakukan penangkapan, polisi berhasil mengamankan uang sebanyak 9,7 juta dan beberapa perhiasan, bukti dari hasil rampokan di rumah Dodi. Kinerja polisi yang cepat dapat menemukan keberadaan Ridwan Sitorus alias Ius Pane, pelaku terakhir kasus perampokan sadis di Pulau Mas, Jakarta Timur. Akhirnya Ius ditangkap pada hari Minggu, tanggal 1 bulan 1 pagi setelah dinyatakan buron. Menurut keterangan para pelaku, otak dibalik tragedi Pulau Mas tersebut adalah Ramlan Butar-Butar. Saat itu mereka berempat akan makan di salah satu rumah makan. Ramlan yang melihat komplek perumahan elit yang kurang penjagaan itu, akhirnya mempunyai ide dan pikiran untuk melakukan aksi perampokan. Ditambah lagi saat itu Ramlan tak punya pekerjaan dan uang, sehingga aksi perampokan itu adalah jalan satu-satunya untuk mendapatkan uang secara instan. Setelah 1 tahun melakukan persidangan, tepat pada tanggal 17 Oktober 2017, Majelis Hakim memutuskan ketika terdakwa terbukti melakukan pembunuhan berencana. Hakim mengadili Ridwan Sitorus alias Ius Pane 46 tahun dan Erwin Sitomorang 34 tahun dengan eksekusi hukuman mati. Sedangkan Alvin Bernius 31 tahun divonis penjara seumur hidup. Hukuman ini dirasa adil atas semua perbuatan kejahatan pelaku. Sebenarnya Ramlan CS bukan orang baru yang melakukan perampokan. Jejak kejahatan Ramlan Butar-Butar sudah tercatat sejak lama. Kelompok Ramlan ini menyebutkan dirinya sebagai kelompok Korea Utara. Ramlan CS kerap menongkrong di sekitar Bekasi dan Pulau Gadung. Mereka memang dikenal sebagai pelaku pencurian dengan kekerasan. Namun sayangnya pada saat itu, Ramlan Butar-Butar tewas di tempat pada saat dilakukan penangkapan. Padahal semua dari aksi ini adalah Ramlan Butar-Butarlah otak dibalik perampokan Pulau Mas ini terjadi. Tapi ada sebagian masyarakat yang percaya bahwa kasus ini bukanlah kasus perampokan biasa. Ada yang percaya di balik kasus kematian keluarga Pak Dodi sebenarnya berkaitan dengan pekerjaan Pak Dodi, karena baru saja Pak Dodi memenangkan proyek Mega GBK. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari kejadian ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai jumpa di cerita aku berikutnya.